Shalom. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk keluarga jemaat yang hadir pada ibadah di pagi ini. Ibadah pagi ini adalah ibadah pembukaan bulan keluarga, sekaligus ibadah pembaptisan kudus anak. Dan pelayannya adalah Bapak Pendeta Bibi Kurnianto. Segenap majelis jemaat di GBI Panjen mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati, terutama khusus bagi warga yang baru pertama kali beribadah. Selamat datang, Tuhan berkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembukaan ibadah bulan keluarga ini, bahwa akan dilakukan juga baptisan kudus. Untuk itu, mari kita dengar panggilan beribadah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah pembukaan bulan keluarga. Keluarga Kristen adalah komunitas terkecil umat percaya di tengah lingkup gereja dan masyarakat, di mana setiap keluarga dipanggil untuk hidup bersama dalam kasih dan kebenarannya. Kini marilah kita memulai ibadah pembukaan bulan keluarga ini. Kita wujudkan panggilan hidup bersama dengan membangun persekutuan keluarga di KJW di saat ini. Untuk itu kami undang jemaat untuk bagi pendiri. Kita bunyikan Hidup Jemaat nomor 6 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Hai pasukan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masuk dalam ibadah kita di minggu pagi yang sekaligus sebagai ungkapan keyakinan kita bahwa keluarga milik kita adalah anugerah yang terindah bagi hidup kita. Dalam lingkup persekutuan kita sebagai bagian dari Gereja Persejawi Wetan, kita akan masuki penghayatan bulan keluarga pada tahun 2024. Dan khusus untuk GKJ Wisma Panjen, kita akan mewujudkan juga dalam pelayanan baptisan. Mari kita masuk dalam ibadah saat ini dan kita mengucapkan pengakuan yang demikian. Ibadah kami di minggu pagi kami awali dengan pengakuan bahwa
Pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang memeliharanya dengan setia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Umat disilakan. Berkenaan dengan penghayatan kita dalam bulan keluarga di tahun 2024, kita akan dibimbing dengan tema yaitu keluarga GKJ menumbuhkan perdamaian dan keadilan sosial. Keluarga yang mampu menumbuhkan perdamaian dan hidup damai akan menjadi kunci keberhasilan kehidupan jemaat dan juga masyarakat. Demikian pula keluarga yang mampu bertindak adil dalam kehidupan setiap hari akan membentuk karakter jemaat dan masyarakat yang adil. Maka dari itu, mari kita sebagai bagian dari keluarga GKJ perlu terus-menerus menumbuhkan perdamaian dan keadilan sosial dimanapun kita berada. Sebagai ungkapan sukacita menyambut bulan keluarga, mari kita nyanyikan lagu dari Petitum Kontekstual nomor 107, Bulan Keluarga. Bagaimanakah kita memaknai kehidupan dan situasi di dalam keluarga kita masing-masing? Ada banyak ragam dinamika masing-masing keluarga. Ada juga ragam situasi dan dinamika di masing-masing anggota keluarga. Ada kelekahan, ada keretakan, ada kepastian, ada ketidakpastian. Bagaimanakah kita melihat dinamika keluarga kita masing-masing? Ada tulisan dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 yang dituliskan bagi kita demikian. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-19.
Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Siapakah yang pernah menyakiti anggota keluarga kita? Siapakah yang pernah membuat anggota keluarga kita menjadi berduka? Apakah kita juga setia menciptakan suasana damai di tengah-tengah keluarga kita? Seringkali tanpa sadar kita melakukan hal yang justru mendukakan anggota keluarga kita. Sikap dan tabiat kita, apakah sungguh-sungguh memasuki ajakan dalam kisah Rasul tadi? Mengaku, sadar, bertobat, dan disitulah kehidupan baru akan diberikan. Saudara-saudara, marilah dalam rangkaian bulan keluarga kita di saat ini, kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita dan memohon pengampunan. Kita akan mengungkapkan sehalitani, dan nanti ada bagian yang memang harus dibaca oleh pelayan jemaat, oleh bapak, oleh ibu, dan juga oleh anak. Bagaimanapun kita sering mengandaikan bahwa anak itu usia 1 sampai 18, atau kalau menurut undang-undang sejak ada dalam kandungan dia usia 18. Tetapi saya yakin ibu bapak juga pernah menjadi anak. Mari kita mengaku dosa kita sesuai dengan limpahan yang demikian. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau telah menyatukan kami sebagai keluarga besar GKJ, agar kami senantiasa hidup rukun dan damai. Namun nyatanya kami belum mampu hidup rukun dan damai dengan sesama kami sebagai keluarga besar GKJ. Ya Bapa, ampunilah kami. Ya Tuhan, Engkau telah menganugerahkan keluarga kami, agar kami hidup saling mengasihi. Namun kami belum mampu mengasihi keluarga kami dengan sempurna. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Allah, Engkau telah menjadikan kami sebagai orang tua bagi anak kami, agar kami mendidik dan menjadi teladan dan berguna. Namun kami belum mampu sepenuhnya mendidik dan menjadi teladan yang baik bagi anak kami. Ya Allah, ampunilah kami. Bersama-sama dengan anak-anak dan kita pernah menjadi anak, mari kita berdoa yang demikian. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan orang tua kepada kami, agar kami hidup dalam ketaatan dan kasih kepada orang tua kami. Namun kami masih belum mampu dengan sungguh menghormati dan taat kepada mereka. Kami masih seringkali menyakiti dan mengecewakan mereka. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Bersama-sama kita ungkapkan yang demikian. Kami sadar bahwa kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan dalam membangun kehidupan keluarga. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan, Allah berkenan memberikan anugerah pengampunan untuk kita. Saya undang umat untuk berdiri, terimalah berita anugerah untuk kita. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berlandaskan kepada pengampunan, berlandaskan kepada berita keras dan hidup baru, mari kita melihat bagaimanakah ketekunan kesetiaan kita untuk keluarga. Dan di dalam lingkup yang lebih luas, kita sebagai bagian dari keluarga Gereja Kristen Jagawetan
diajak untuk menemukan perdamaian dan keadilan di tengah-tengah kehidupan kita bersama-sama. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga adalah harta yang berharga pemberian Tuhan bagi kita. Melalui keluarga, kita mengenal Tuhan, kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan hidup kita berbuah kebaikan dan kasih. Mengingat pentingnya keluarga, mari kita dipanggil untuk membangun keluarga yang setia kepada Tuhan. Selama 1,5 bulan ini sampai pada akhir bulan Juli, kita akan masuki dan menghayati bulan keluarga, dan biarlah Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai rangkaian setiap kegiatan kita di bulan keluarga pada tahun 2024. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan menyanyi lagu dari Kidung Jemaat 451 bait pertama dan kedua. Dan ketika lagu ini dinyanyikan, saya memohon kepada Ibu Bapak berjabat tangan dengan satu orang saja yang menjadi bagian dari keluarga inti dari Ibu Bapak. Bisa orang tuanya, bisa anaknya, bisa istrinya, bisa saudara kandung. Mari kita nyanyikan lagi lagu di Kidung Jemaat 451 bait 1 dan 2. Bergereja, beribadah bersama-sama dengan keluarga inti kita. Mungkin tidak dengan orang tua kita, tidak dengan pasangan hidup kita, tidak dengan anak kita. Kita akan nyanyikan lagi lagu ini 451 bait 1 dan 2. Sekarang berjabat tanganlah dengan keluarga kita, keluarga yang diikat karena darah Kristus. Oh
dan saya batasi hanya dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara. Mungkin ada yang berangkat dari ini. Tapi kita tidak sendiri. Kita adalah keluarga milik Kristus. Selamat menjaga hidup keluarga kita sebagai milik Kristus. Tuhan mengasihi kita semuanya. Amin. Hari kita ini kita pakai untuk duduk dan kita ingat keluarga kita sangat dicintai. Lebih senang mana itu Bapak? Hanya berjabat tangan dengan keluarga inti atau dengan semuanya? Sahabat atas rumaos piyambak. Jangan sampai merasa sendirian di tengah hidup. Mari kita lanjutkan hidup ini dengan menjaga hati bahwa kita adalah satu keluarga dan akan kita hayati hidup ini dalam terang sadar. Kita akan masuk dalam pelajaran firman Tuhan saat ini dan Alkitab akan dibaca oleh anggota majelis. Tuhan terkasih, bersama-sama kita mempersiapkan seluruh hati dan pikiran kita di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami rindu akan firman-Mu. Kami siap mendengarkannya. Amin. Bacaan kita yang pertama diambil dari Yeskiel 17 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Pendarasan Mazmur 92 1 sampai 5 dan 13 sampai 16. Jemaat menyanyikan refnya. Dan juga bermenyanyikan Mazmur
mengambil dari 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 17. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10, dilanjutkan ayat 14 sampai 17, yang demikian firman-Nya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luar, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan. Mari kita lanjutkan bacaan kita di minggu pagi ini, bacaan Injil. Inilah permulaan Injil Kristus. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34 akan kita baca dan mari kita berdiri. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34, demikian tertulis untuk kita. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesat. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesat yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan,
ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Selamat pagi, saudara. Puji Tuhan, kita bisa berhimpun dalam ibadah kita di pagi ini, dan kita menghayati dinamika dan suasana dengan topik besar tentang keluarga. Dan kita dibimbing dengan tema tentang tanaman secara khusus mengenai benih. Sedikit kita flashback pada tanggal 26 Mei kemarin, kita mengadakan ibadah Minggu Trinitas dan ada tema tentang benih indah di Kepanjen. Di situ kita membayangkan, mengimajinasikan bahwa diri kita adalah benih yang ditanam oleh Tuhan Allah di kota ini. Diajak untuk bertumbuh meskipun banyak tantangan, hambatan, mungkin ada batu-batu, tanah yang tidak subur dan seterusnya. Tapi kita diajak untuk terus bisa bertumbuh dan juga berbuah. Ada tantangan, tetapi kita juga mengakui ada pemeliharaan Tuhan. Dan ketika kita mengawali bulan keluarga, kita juga fokus tentang benih, dan tentunya juga nanti kita akan bicara tentang penabur, sosok yang menyebarkan benih. Nah, Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merefleksikan teks yang kita baca di pagi ini, saya ingin mengutip beberapa bagian dari novel tulisannya Romo Mangun atau Y.B. Mangwijaya, dan judulnya adalah, kumpulan novel ini berjudul Pohon-Pohon Sesami. Saya mengutip sedikit pada halaman yang ke-32 dan ada subjudul Pohon-Pohon di Pekarangan Paroki. Paroki itu kompleks hidup berjemaat, kira-kira seperti itu. Saya akan membacakannya agak lengkap, dua paragraf kira-kira. Mari kita mencoba menyimaknya. Dalam tradisi sejarah gereja, umat atau paroki dilambangkan sebagai kebun anggur, mengacu kepada sabda Yesus, "Akulah pokok anggur yang sejati, setiap ranting padaku tidak berbuah di pohonnya." Lambang itu bagus, akan tetapi siapa dari umat paroki yang pernah melihat kebun anggur? Lalu Romo Mangun menyampaikan, "Bila ku amati umatku dari berbagai paroki di mana aku pernah ditempatkan, aku lebih condong mengatakan bahwa paroki adalah kebun biasa di belakang rumah desa dengan macam-macam pohon, semak belukar dan rumput, bahkan berduri. Ada sumurnya, ada kamar mandinya berbilik bambu, ada kandang kerbaunya, ada comberannya, tetapi juga ada pohon kelopanya atau pohon duriannya. Dan tentu saja ada rumput bambunya. Cuma dalam kebun di pedesaan jarang atau tak ada bunga-bunga seperti mawar, dahlia, bakung, melati, dan segala tanaman priayi. Yang ada hanya bunga-bunga dusun seperti bunga ungu kecil, putri malu yang berduri banyak dan berbau,
rombongan menuliskan putri malu yang berdiri banyak dan berbau agak sengat, kira-kira. Atau sering ada bunga bangkai yang aduhai baunya, entah setan siapa yang menciptakannya. Ini gambaran tentang situasi pohon-pohon di pekarangan paroki, refleksi dari Romo Mangun. Apa yang tidak saya sampaikan dari catatan Romo Mangun ini, saudara? Tadi disampaikan ada pohon kelapa atau pohon durian, dan saya yakin ibu bapak tahu tidak pernah ada pohon kelapa tiba-tiba setinggi 10 meter. Pasti ada tahapannya. Pohon durian pun juga begitu. Tidak ada yang sekarang ditanam besok pagi sudah panen. Semua ada proses. Tapi yang lebih penting lagi, semuanya pasti ada benihnya. Lalu yang menarik, saudara, dari setiap tanaman-tanaman yang ada itu, mereka berada dalam satu lokus, berada di satu lokasi yang sama. Sama-sama dari benih, bertumbuh dengan dinamikanya masing-masing, lalu juga berupaya menghasilkan yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Bagaimana kita menangkan kisah pohon di pekarangan ini dikaitkan dengan bacaan yang kita baca di pagi. Romo Mangun kemudian menceritakan bahwa di pohon-pohon yang tumbuh di pekarangan parokinya itu ada yang menjadi perumpamaan. Ada pohon kelapa, dan ini diidentikan dengan nama, saya mengutip di buku tadi, saudara. Pohon kelapa itu merujuk kepada nama Paulus Wigno Sudarmo. Ada juga pohon sawo, Ignatius Yudo Negoro. Ada pohon sukun, Dominikus Prato. Kalau Bapak ingin jadi pohon apa? Dahlia atau pohon putri malu, menggambarkan dirinya ibu bapak. Halo, apa itu bapak maksudnya kalau jadi pohon? Saya ingin jadi hewan. Ya wes ibu bapak ingin jadi hewan. Ketika disajikan oleh Romo Mangun, pohon kelapa, pohon sawo, pohon sukun tadi dengan namanya masing-masing, ternyata berada dalam satu lokasi, berada dalam satu jemaat, berada dalam satu tempat yang sama. Ternyata mereka ini memiliki, istilah saya ketika membaca ini, ada persaingan internal. Kalau pohon kelapa memberikan isu-isu, misalnya benda X, pasti pohon sawo akan memberikan persembahan benda Y, dan tentu diharapkan dan terjadi harganya bisa lebih mahal. Apalagi kalau pohon sukun tahu ketika pohon kelapa dan pohon sawo memberikan persembahan sebuah benda, pohon sukun akan memberikan yang lebih mahal dan seterusnya. Ada persaingan internal berada di satu lokasi. Ada dinamika intrik, ada ketidaksepahaman, tetapi berada dalam satu tempat. Ayo Bapak dan Saudara, ketika kita melihat dinamika kaitan dengan Ibu Trinitas, bahwa kita adalah benih yang sama, benih yang dari Kristus dan tumbuh di pekarangan yang sama, bagaimana sikap dan tabiat kita? Ketidaksepahaman, ketidaksesuaian dalam pola berpikir kita yang menciptakan perselisihan, mungkin juga persaingan, ataukah justru
berada dalam sikap yang saling melengkapi. Ini yang bisa kita pakai sebagai bagian memaknai kisah ketika Yesus membagikan benih-benih firman Tuhan. Ada yang tumbuh dengan baik, tapi ada yang tumbuh tidak dengan maksimal. Tetapi mari kita lihat saudara, pada ayat yang 34 pada Markus pasal 4 tadi. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu dengan cara tersendiri. Apa? Yesus menggunakan banyak metode, menggunakan banyak cara supaya benih firman yang dia taburkan itu bisa bertumbuh maksimal. Jadi Yesus tidak berhenti pada satu cara saja, khususnya kepada para murid. Dikasih tentang perumpamaan dan juga dijelaskan dengan secara tersendiri. Pemaknaan yang bisa kita ketemukan, saudara, ketika kita berada sama-sama sebagai satu keluarga milik Tuhan, baik dalam jemaat ini, pokoknya juga bisa macam-macam, sifatnya macam-macam, tabiatnya macam-macam, buah yang dihasilkan juga macam-macam. Ya. Dan kadang-kadang karena buahnya itu tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti pada awalnya, mungkin tumbuh kekecewaan. Yesus mencoba banyak cara. Yesus menggunakan banyak cara supaya benih-benih itu tetap bertumbuh. Seringkali saudara, ketika dalam jemaat atau di dalam keluarga berada pada satu lokasi yang sama, kemudian muncul kekecewaan, kita kemudian berhenti, tidak mau mengupayakan lagi. Kita belajar Yesus menggunakan situasi ketidakmengertian para murid justru sebagai cara untuk mewartakan dan merawat benih dengan cara yang berbeda. Kok bilang Bapak? Ketika Yesus sudah menggunakan banyak cara, pada perikop di bawahnya angin ribut diredakan, kita lihat diberitahu dengan bermacam-macam cara, tapi kalau dia tetap tidak percaya, tetap artinya Yesus tetap harus berupaya memberikan bentuk pengajaran yang lain supaya para murid bisa merawat benih itu tumbuh dengan baik. Di dalam rangkaian pembukaan keluarga pada saat ini, mari kita lihat di rumah kita masing-masing. Mungkin tumbuh macam-macam tanaman, mungkin tumbuh macam-macam pohon dengan buahnya yang beragam. Mungkin ada yang kita inginkan tumbuh, tapi mungkin juga ada tanaman yang tidak kita kehendaki. Mungkin kita tumbuh kecewa. Tetapi Bapak dan Saudara, mari kita melihat bahwa kalau kita berada dalam kekecewaan, dalam rasa ketidakmampuan, mungkin kita hanya akan berdiam diri dan tidak mau berusaha lagi. Yesus memberikan bentuk lain. Para murid seperti itu ada cara lainnya dipakai. Jika pada hari ini saudara kita melihat keluarga kita masing-masing, apakah itu Bapak pernah mengecewakan? Mungkin Ibu Bapak pernah dikecewakan. Apakah kita akan berhenti pada titik itu? Tidak. Gusti Yesus senantiasa berusaha menumbuhkan benih itu tumbuh dengan baik, dengan cara yang bermacam-macam. Gunakan bulan keluarga ini sebagai kesempatan untuk meneliti dan memperbaiki diri. Jika ternyata masih ada sikap kita yang tidak merawat benih itu dengan baik, ataupun mungkin kita juga pernah membiarkan
benih-benih dalam keluarga kita, kebaikan-kebaikan dalam keluarga kita tidak jaga dengan sungguh-sungguh. Mari, ketika itu Bapak pulang, lihatlah keluarga kita masing-masing. Apakah kita sudah memaksimalkan mereka sebagai benih yang dipercayakan kepada kita untuk tumbuh dengan sebaik-baiknya. Selamat berproses Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Dimohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk memaknai diri bahwa kita adalah sosok sang penabur benih yang mengupayakan supaya benih itu tumbuh dan kita jaga dengan bermacam-macam cara. Jika di dalam hidup persekutuan kita juga dipercayai oleh Tuhan untuk menjaga benih-benih kehidupan dan juga semangat pertumbuhan gereja, mari kita jawab tugas itu dengan sepenuh hati. Salah satu bentuk yang akan kita hayati di pagi ini adalah dalam wujud pelayanan baptis anak. Kita mempercayai bahwa anak adalah anugerah Tuhan, benih yang Tuhan percayakan untuk kita. Dan biarlah kita senantiasa setia seperti halnya Kristus, merawat benih itu dengan sepenuh hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ada beberapa keluarga dan kita ini membaptiskan putra dan putrinya. Saya akan memanggil keluarga yang akan membaptiskan. Keluarga yang pertama adalah keluarga Aditya Chandra Prakosa dan Claudia Rika Tanya. Silakan maju. Kemudian keluarga yang kedua yaitu keluarga Andreas Nova Kristanto dan Dia Wulandari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua, mereka tentunya berharap agar putra dan putrinya menjadi milik Kristus. Karena meskipun putra putrinya adalah pemberian Tuhan, namun juga tidak terlepas dari kuasa dosa. Tuhan Yesus berkenan menerima kehadiran anak-anak dan memberkatinya, sebagaimana dalam Markus 10. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Saudara, para orang tua yang akan membaptiskan anak, di sini telah tersedia air yang akan digunakan untuk membaptis anak-anak saudara.
Air ini adalah air biasa, namun sekarang dipakai untuk pembaptisan, dan ketika dibaptis, anak saudara akan diperciki dengan air. Maksudnya menjadi tanda sekaligus sebagai meterai janji keselamatan. Oleh sebab itu, sebelum saudara menyerahkan putra dan putri saudara kepada Tuhan, kiranya saudara bersedia menyatakan pengakuan dan janji kepada Tuhan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Mari umat yang dikasih Tuhan, kita dengan penuh sukacita menyambut semangat pembaptisan anak pada saat ini dalam lagu ini Jemaat 304 bait 1 dan 2. Pada orang tua yang dikasih Tuhan, apakah saudara percaya bahwa karya penyelamatan Allah yang telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib juga berlaku bagi anak-anak saudara? Bagaimanakah jawab saudara? Apakah percaya? Ya, kedua, pada orang tua yang dikasih Tuhan, apakah saudara berjanji untuk mendidik dan membimbing anak saudara dengan penuh kasih dan taat kepada kehendak Allah pada jalan yang benar, sehingga kelak di kemudian hari berkat bimbingan dan didikan saudara mereka berani mengaku imannya di hadapan Allah? Bagaimana jawab saudara? Apakah berjanji? Kepada warga jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara-saudara bersedia dan berjanji untuk saling membantu dan mengingatkan para orang tua yang membaptiskan anak mereka pada saat ini, apabila mereka lupa dalam melaksanakan janjinya kepada Tuhan? Bagaimanakah jawab saudara sekalian? Apakah berjanji? Terpujilah Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai umat-Nya. Amin. Para orang tua, berdasarkan kepada kepercayaan dan janji saudara, bawalah anak-anak saudara dalam pelayanan baptis kudus. Kita bernyanyi dari lagu NKB 152 bait 1 dan 2. Oh
Yesus Kristus dan persekutuan Sang Roh Kudus. Amin. Anak Raya Andrea Rasendria Kristanto, engkau dibaptis dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Sang Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa dan ya Tuhan, inilah keluarga kami, inilah keluarga milik yang mengaku percaya dan berjanji bahwa setiap proses dalam hidup kami tidak pernah lepas dari bimbingan dan penyertaan Tuhan. Hari ini kami bersyukur sebagai satu keluarga, ada bagian dari diri kami pada keluarga Mas Chandra, pada keluarga Mas Andri, bersama-sama dengan istri, bersama-sama dengan anak. Tuhan berikan kesempatan untuk membaptiskan putra dan putri. Hari ini kami bersyukur menjadi saksi atas peristiwa baptisan kudus untuk anak kami Cici, untuk anak kami Raya. Tuhan berkati masing-masingnya dalam pertumbuhan pribadinya, dalam pertumbuhan fisiknya, dan terlebih dalam pertumbuhan iman. Biarlah peristiwa baptisan kudus ini menjadi penanda awal kesukacitaan yang betul-betul sempurna. Kami memohonkan berkat untuk keluarga. Kasih dan anugerah, sukacita dan keselamatan, hikmat dan kebahagiaan hidup menyertai masing-masing keluarga, menyertai anak-anak yang dibaptis, dan penyertaan Allah itu ada sejak saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Umat disilakan duduk. Bisa duduk. Kepada keluarga kegiatan terbesar Claudia Rikatania, kami gereja akan menyerahkan surat tanda keluargaan atas nama Civita Diandra Kristi, dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai keluarga ini. Untuk keluarga Andreas Nova Kristanto, dia Valery, saya menyerahkan surat tanda keluargaan atas nama Raya Matria Rasendria Kristanto. Tuhan Yesus menyertai. Atas nama Majelis Jemaat saya ucapkan selamat atas peristiwa baptisan ini, dan kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai hidup panjenengan semua. Dipersilakan duduk. Semua aku kasih Tuhan,
memberkati keluarga kita. Tuhan juga berkenan memelihara keluarga kita. Karena itu mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan didasari firman Tuhan yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan. Bacaan ini diambil dari Yeremia 33 ayat 11b. Pengumpulan persembahan diiringi dengan PKJ 289 bait pertama sampai yang ketiga, keluarga hidup indah. Umat yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa dan juga bersahabat. Dan hari ini doanya akan kita lakukan secara pribadi dan ada beberapa kesempatan. Kita akan berikan kesempatan kepada bapak-bapak
untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Kemudian nanti Ibu berdoa untuk GKJW dan kegiatan-kegiatan di jemaat, di majelis daerah dan juga di majelis agung. Untuk pemuda, disilakan berdoa untuk pergumulan hidup, untuk pekerjaan dan juga pasangan hidup. Dan jika pada saat ini juga ada anak-anak, juga bisa berdoa untuk orang tua dan sekolah. Mari dengan keberadaan kita masing-masing kita berdoa di satu kesempatan dengan beragam doa yang bisa kita aturkan. Dan pada bagian akhir nanti akan saya akhiri dengan doa persembahan dan juga dengan doa Bapak. Silakan Ibu Bapak, sebagai Bapak, sebagai Ibu, sebagai pemuda dan sebagai anak, silakan selalu berdoa dengan topik yang sudah disajikan di depan tadi. Mari kita berdoa dan juga bersama. Keadaan kami sebagai Bapak, sebagai Ibu, sebagai pemuda, dan sebagai anak. Kami berdoa untuk kehidupan lingkup luas bangsa dan negara, dalam lingkup hidup persekutuan gerejawi, dalam pergumulan kehidupan, dan juga dalam merancang masa depan dalam jenjang pendidikan. Kami bersyukur Tuhan berkenan mendengarkan apa yang menjadi doa kami, dan biarlah kami juga tetap mengakui bahwa kehendak Tuhan itulah yang terbaik untuk kami. Dan saat ini kami juga ingin mengaturkan ungkapan syukur atas setiap peristiwa hidup yang terjadi pada diri kami. Dari segala keadaan yang terjadi, semuanya membuat kami menjadi lebih dewasa, lebih kuat dalam iman kepada Kristus. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan kepada tubuh dan raga kami untuk tetap sehat, bisa beraktivitas. Kami juga mohon Tuhan berkati untuk keluarga kami dengan segala rancangan dan juga harapan yang kami miliki. Begitu juga untuk keberadaan warga jemaat dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Kiranya Tuhan juga menyertai. Saat ini kami juga berdoa untuk ungkapan syukur yang telah kami aturkan, Tuhan berkenan memutuskannya, dan kiranya menjadi bagian yang indah dalam karya pelayanan gereja yang Tuhan percayakan kepada kami. Inilah seru dan doa kami yang kami aturkan dalam nama dan kasih setia Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi, shalom. Kami akan menekankan ada beberapa berita jemaat dan juga salat di dalam berita jemaat. Namun sebelumnya kami atas nama Pandai pada saat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah berkhusus melayani di dalam praktis anak. Dan kami juga sebagai warga jemaat Pandai mengucapkan selamat pada kedua orang tua yang telah membaptiskan putra putrinya. Kiranya anak yang telah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini kiranya kelak hingga dewasa nanti Tuhan yang memberkati.
Kemudian yang nomor 5 Bapak Ibu, ada ibadah KPPB hari ini, setelah ibadah ini jam 9.30, nanti tempatnya di aula gereja. Mohon perhatiannya untuk ibu-ibu. Kemudian yang nomor 7 itu ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih pada Bapak Sutiono atau yang dikenal dengan Api yang telah menyumbangkan pengecatan dinding pagar halaman parkir gereja yang warna-warni itu, dan juga menyumbangkan 4 buah kayu sketcher gereja majelis jemaat. Itu yang ada di depan jemaat, ada 4, 1, 2, 3, 4. Itu adalah pertambahan dari Api baru-baru ini kemarin bisa. Itu majelis jemaat mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati kesehatannya Papi dan Mami. Kemudian nomor 8, pemberkatan perkawinan. Sesuai dengan laporan perkawinan tahap pertama dan tahap kedua atas nama Irma Anggun Tri Kartika, anak dari Bapak Priandar Seputro dan Ibu Sik Icayati dari GKJ Panjen, dengan Saudara Dodo Yuwanto, anak dari Bapak Wimpi Yulianto P dan Ibu Sri Bulan Darmo dari GKJ Jemaat Panjen juga. Persiapan pemberkatan perkawinan Dawisan akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 20 Juni pukul 17 atau 5 sore. Sedangkan pemberkatan perkawinan nanti akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 22 Juni pukul 9 pagi di GKJ Jemaat Panjen. Sedangkan saksi juga sudah mempersiapkan diri. Itu pemberkatan perkawinan ini juga mohon kehadiran warga jemaat hari Sabtu nanti tanggal 22 Juni jam 9 pagi di tempat di gereja ini. Untuk perkunjungan keluarga ada ralat Bapak Ibu yang untuk kelompok Timotius yang di situ terketik di rumah Bapak Mika jadi ternyata dialihkan atau pindah ke Bapak Arif atau Budian selaku ketua kelompok Timotius. Yang terakhir Bapak Ibu, sebagai ucapan terima kasih dari keluarga atau orang tua yang telah membaptiskan putra putrinya hari ini, akan kami beri kesempatan untuk menyampaikan terima kasih. Monggo. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak Pendeta Widi, Bapak Ibu Majelis Jemaat Kepanjen. Juga terima kasih kepada seluruh warga Jemaat Kepanjen. Puji Tuhan, pada pagi hari ini ibadah baptis kedua anak kami berjalan dengan lancar. Semoga kedua anak kami selalu taat dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus, selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Serta untuk memperingati ibadah baptis pada malam hari ini, semoga cita-cita ke depan kedua anak kami selalu yang terbaik, juga selalu menjadi seorang anak Kristen sejati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, ini adalah terima kasih dari keluarga dan mewakili dari juga orang tua yang hari ini hadir. Selanjutnya akan diserahkan semuanya pada Bapak Pendeta. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kiranya spirit kita sebagai keluarga milik Tuhan bisa kita jaga, dan jika kita berjumpa bahwa dalam keluarga yang tumbuhnya tidak seperti yang kita harapkan, jangan kemudian kita menyerah, tetapi mari kita meniru Kristus mengupayakan dengan ragam cara yang tentunya Tuhan berkenan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang umat untuk berdiri.
bergantung kehadiran Tuhan dalam ibadah saat ini dan kembali menjalani hidup kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Sebagai keluarga GKJW, mari kita menemukan kedamaian dan keadilan sehingga ada damai sejahtera Allah yang semakin dinyatakan. Jadikanlah Yesus Kristus sebagai kepala keluarga kita. Percayalah bahwa penyertaan dan berkat Tuhan akan tercurah untuk kita. Kita mencintai keluarga kita sebab kita adalah keluarga milik Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Mari kita nyanyikan. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Sang Pencipta senantiasa memberkati dan menyertai keluarga saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa memimpin dan menolong kehidupan keluarga saudara. Roh Kudus Sang Terang Hidup senantiasa melimpahkan damai sejahtera dan karunia kepada keluarga saudara saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat hari.